Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harap pembahasan kali ini kalian betul-betul mempraktekkan cara menghitung atau menyajikan data dengan model distribusi frekuensi. Ini sebetulnya materi yang kemarin, tetapi ini saya ulang karena ini awal dari penyajian data yang perlu penjelasan lebih lanjut, mengingat beberapa mahasiswa banyak yang bertanya dan yang belum paham tentang distribusi frekuensi itu sendiri. Ya, untuk distribusi frekuensi itu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori, ya, yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih dari kategori. Langkah-langkahnya ini yang perlu kalian perhatikan. Langkah menyajikan data atau membuat data dalam distribusi frekuensi, yang pertama harus kita urutkan dulu datanya. Kemudian kita membuat kelas atau kategorinya. Kemudian yang ketiga melakukan penturusan atau menghitung atau tabulasi. Kemudian memasukkan ke dalam interval kelas itu sendiri. Baik, kita memulai dengan langkah pertama. Langkah pertama, kalau kita punya data, maka harus kita urutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tetapi yang lebih mudah itu biasanya nilai terkecil ke terbesar. Nah, ini ada contoh, coba kita perhatikan. Ini kebetulan sudah saya urutkan dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Ini ada contoh 20 perusahaan, ya. Masing-masing mempunyai nilai saham mulai dari yang terkecil, ini perusahaan Jababeka, sampai saham yang terbesar, saham dari Telkom. Ini datanya sudah saya urutkan. Nilai terkecil 215 dan nilai terbesar 9.750. Kemudian langkah kedua, kita membuat kategori kelas atau kelas data. Sebetulnya tidak ada aturan pasti, tetapi nanti kita yang banyak dilakukan, kita buat rumusnya, kita masukkan rumusnya. Langkahnya banyak kelas sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kita tentukan interval kelasnya. Dari data yang tadi, ini menentukan jumlah kelasnya, kita pakai rumus ini, ya. Aturan Stokes, contoh kategori K 1 plus 3,322 log N. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini jumlah datanya. Jumlah datanya tadi berapa? 20 perusahaan. Jadi kita masukkan 1 plus 3,322 log 20. Ketemu 1,130301. Sehingga 1 plus 4,322. Ketemu 5,322. Ini kita bulatkan. Jadi kelas, jumlah kelasnya berarti ada 5. Nah, kemudian kelasnya ada 5. Sekarang kita tentukan langkah kedua, intervalnya berapa. Interval kelasnya, ini rumusnya. Nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil dibagi jumlah kelas. Jumlah kelas tadi sudah ketemu ada 5. Nah, nilai terbesarnya berapa tadi atau tertingginya? Nilai saham perusahaan tadi 9750, nilai terendahnya 215. Sehingga dibagi 5. 9750 dikurangi 215 dibagi 5 ketemu 1907. Nah, ini nilai interval kelasnya. Yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau dalam suatu kategori. Nah, selanjutnya kita tentukan kelasnya.
Oke. Tadi ada 5 kelas. Kita tentukan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tadi nilai terendahnya 215. Ditambah interval kelasnya. Tadi ketemu 1907. Maka kelas pertama ketemu 215 sampai 2122. Begitu seterusnya. Dari 2122 ditambah 1, ini kelas kedua. Ditambah 2123 ditambah 1907. Ketemu 4030. Kemudian 4030 ditambah 1 lagi untuk kelas 3. 4031. 4031 ditambah 1907 menjadi sekian. Dan seterusnya. Ini ada. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah ketiga, penturusan. Ini yang banyak ditanyakan beberapa mahasiswa kemarin. Penturusan itu menghitung. Ini maksudnya di sini frekuensinya kita cari nilai dari saham perusahaan tadi yang mempunyai nilai antara 215 sampai 2122 berapa perusahaan. Kita lihat lagi sampai 2122, kita lihat lagi di data yang tadi. Oke. Nah, ada berapa perusahaan? Tadi sampai 2122. Berarti sampai di sini. Nggak sampai di sini kan? Kalau ini kan lebih. Berarti ada berapa? Ada 14 perusahaan. 1 sampai 14. Nah, ini maksudnya penturusan 14. Kemudian antara 2123 sampai 4030 ada berapa? Kita lihat lagi. Ada sampai 030 ada berapa? 1, 2, 3 sampai 2, 173, 3150 sampai 3600. Begitu seterusnya. Sampai ketemu ini. Nah, ini kalau kita ingin mengecek, ini kita jumlah. Ini harus sama nilainya, totalnya. Harus 20 karena nilai N-nya, jumlah datanya tadi 20. 14 tambah 3, 17, 18, 19, 20. Nah, kemudian kita bisa mencari distribusi frekuensi relatifnya. Ya. Tadi jumlah frekuensinya kelas 1 14, kelas 2 3, kelas 3 1, kelas 4 1, kelas 5 1. Jumlah frekuensi relatif mudah saja. Tinggal membagi jumlah frekuensi per total data 14 per 20 kali 100% sama dengan 70%. Ini contoh yang kelas 2. 3 per 20 kali 100% sama dengan 15. Begitu seterusnya. Sampai di sini yang betul berapa totalnya? 100%. Harus betul. Kalau tidak 100% salah. Kita ulangi lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari yang sudah kita buat tadi, maka ada yang disebut batas kelas bawah dan ada yang disebut batas kelas atas. Batas kelas bawah itu nilai terendah dari suatu interval kelas. Dan batas kelas teratas adalah nilai tertinggi dari suatu interval kelas. Kita lihat dari ini. Nah, ini disebut batas kelas bawah. Ini disebut batas kelas atas.
Demikian juga ini batas kelas bawah pada kelas 2. Kalau ini pada kelas 1. Kalau yang ini batas kelas atas pada kelas 2. Kalau ini batas kelas bawah pada kelas 5. Ini batas kelas atas pada kelas 5. Udah kan? Oke. Nah, sekarang nilai tengah. Yang dimaksud nilai tengah ini nilai mana? Nah, nilai ini kita lihat di kelas 1. 215 kita tambah batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2, maka akan ketemu yang disebut nilai tengah. Demikian seterusnya sampai kelas 5. Nah, kemudian nilai tepi kelas. Beda lagi, nilai tepi kelas adalah antara batas kelas atas dari kelas sebelumnya dan batas kelas bawah dari kelas sesudahnya. Jadi kalau ini antara kelas 1 dan kelas 2, nilai tepi kelasnya nih. Nih. Kalau ini berarti dengan yang sebelumnya 214,5. Kalau batas tepi kelas 2 berarti antara kelas 1 dan kelas 2. Jadi 2122 ditambah 2123 dibagi 2 atau langsung aja tambah setengahnya. Kalau ini batas kelas 1 dan kelas sebelumnya kelas 0. Begitu seterusnya. Jelas ya? Kemudian macam-macam distribusi frekuensi ya. Ada yang disebut distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Kemudian ada yang disebut dengan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori, yang pembagian kelasnya berdasarkan data atau golongan data yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif sendiri ada 3 macam. Perbandingan, desimal, dan persen. Kalau perbandingan kita tinggal bagi aja. Ini contohnya 2/50. Ini contoh kalau datanya 50. 2/50 tinggal bagi aja. 2/50. Kalau ini dalam bentuk desimalnya. Kalau ini dalam bentuk persen. Kalau dalam persen berarti desimal kali 100%. Atau perbandingan kalikan 100%, maka akan ketemu dalam bentuk persen. Kalau kalian ingin mencari frekuensi relatif dari contoh soal yang tadi, udah. Nah, frekuensi relatif dari contoh soal yang tadi, ini 40 frekuensinya tadi yang 14. Ini berarti 14/20 kali 100%. Itu kalau dalam satuan persen. Kalau dalam desimal berapa persen? Nah, nggak usah dikalikan 100%. 14/20 itu 0, berapa. Kalau dalam bentuk perbandingan langsung aja 14/20, 3/20, 1/20. Ya. Selanjutnya frekuensi relatif, frekuensi kumulatif ada 2 macam. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kalau yang kurang dari langsung kita praktekkan. Kita butuh untuk mencari frekuensi kumulatif kurang ataupun lebih, kita butuh nilai tepi kelas. Ya. Nilai tepi kelas. Dari kelas tadi kita taruh di sini, kemudian interval kelas, kemudian nilai tepi kelas, kolom selanjutnya. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Artinya apa?
yang kurang dari nilai ini ada enggak dari data soal tadi? Saham perusahaan tadi yang nilainya kurang dari 214,5 ada enggak? Tidak ada kan? Karena yang paling terendah tadi 215. Sehingga kita taruh di sini 0. Kemudian yang kurang dari ini berapa? Perusahaan jelas 14 tadi. Karena yang 215 sampai 2122 tadi ada 14 perusahaan. Kita masukkan di sini. Kemudian frekuensi 21, 23 sampai 40, 30 tadi ada berapa perusahaan? 3. Sekarang untuk mencari kumulatif yang kelas 3 tinggal nambah aja. 14 tambah 3, 3. Kemudian tadi ada berapa antara ini dan ini? Ada 1. Kita masukkan 1. Ada lagi frekuensinya tadi 1. Dan terakhir totalnya di sini adalah yang kurang dari tepi kelas ini adalah 20 perusahaan. Kemudian yang lebih dari kebalikannya. Yang lebih dari ini ada berapa perusahaan? 20. Kemudian yang lebih dari ini ada berapa? Berarti 20 dikurangi 14 ada 6 kan? Begitu seterusnya. Kemudian yang lebih dari ini berapa tadi? Tadi dikurangi dari 14 frekuensinya ada 3. Berarti 6 dikurangi 3, 3. Kemudian setelah itu yang lebih dari ini ada berapa? 1. 3 kurangi 1, 2. Yang lebih dari ini ada berapa perusahaan? 1. Berarti 2 dikurangi 1. Kemudian kita kenal apa yang disebut dengan kurva O'Keeffe. Kurva O'Keeffe itu menggambarkan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Dari data referensi kumulatif tadi kurang dari dan lebih dari kita gambar, maka akan berbentuk simetris. Nah, ini yang disebut dengan kurva O'Keeffe. Baik, saya kira sampai di sini. Kalau ada yang lebih jelas, kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini mungkin ini buat latihan ya di rumah. Oke, baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.